Lanjut, beneran. Nah ini mau nanya Pak. Kita pindah dulu Boleh, ya Rekta. ke siapa ini? Nah, ini ada Oke, silakan. di 1 Samuel 15 kan cerita tentang Allah memerintahkan kepada Saul untuk memerangi suku Amalek. 1 Samuel 15 ayat 3. Sekarang pergi dan kalahkanlah Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan mengasihani mereka. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun bayi, lembu maupun domba, unta ataupun keledai. Nah nanti Pak, kita tengok nanti di ayat berikutnya, di ayat ke-7, Saul mengalahkan orang Amalek mulai dari Hawilah sampai Syur di sebelah timur Mesir. Agak raja Amalek itu ditangkapnya hidup-hidup, tapi seluruh rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Ayat ke-9, tetapi Agag dibiarkannya hidup oleh Saul dan rakyat. Demikian juga kambing domba dan lembu yang terbaik dan tambun, anak domba dan semua yang berharga tidak mereka musnahkan, tetapi semua yang tidak berharga dan buruk mereka musnahkan. Nah pertanyaannya ada dua Pak. Pertama, kalaulah Allah ingin membinasakan suku Amalek, kenapa dia tidak membinasakan saja langsung seperti Sodom dan Gomora atau air bah di masa Nuh? Kenapa dia meminta Raja Saul untuk membasmi? Dan yang kedua, ini terkesan sangat kejam Pak, karena kan disuruh di sini untuk membasmi laki-laki maupun perempuan, anak-anak dan bayi dan perempuan. Kenapa perempuan dan bayi harus ikut menanggung dosa suku Amalek? Katakanlah suku Amalek memang sudah ingin dimusnahkan oleh Allah, mungkin mereka berdosa, tapi kenapa perempuan dan bayi harus ikut menanggung dosa orang Amalek? Yang kedua, dikatakan Raja Saul mengampuni nyawa Raja Agag. Allah itu kan maha penyayang, maha pengampun. Bagaimana mungkin Allah marah terhadap sikap pengampunan yang ditunjukkan oleh Raja Saul? Ini sama sekali bertolak belakang dengan sifat Allah itu sendiri yang dikatakan maha pengasih, maha pengampun gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi yang satu, Dikatakan maha pengasih, maha pengampun. Amalek itu adalah musuhnya orang Israel yang ingin Suaranya kecil Pak. Udah bagus belum suara saya? Apa ya kecil Oh, terus ya? mantap. Sudah. Udah bagus ya. Amalek itu Ya, Udah adalah, kencang itu. adalah satu suku yang ingin menggenosida seluruh Israel waktu Israel masih lemah. Dan kalau ngelihat zamannya hakim-hakim pun mereka bergantian ya menyerang Israel terus dan menjajah Israel bolak-balik. Di zaman itu nggak ada tuh cerita kasihlah musuhmu tuh, orang-orang itu nggak ada. Jadi kalau kamu lengah, kalau satu yang salah, satu suku tuh bisa dibunuh semua. Kalau ada apa-apa, nggak ada salah pun kamu bisa diserang, dibunuh, dibantai. Dan saat itu Israel ya belum menjadi negara yang kuat. Dan yang selalu menjadi ancaman bagi Israel itu adalah orang-orang Amalek ini. Nah, nanti kalau kita lihat ada satu orang Amalek di zamannya Esther namanya Haman. Haman ini ingin menggenosida orang-orang Yahudi lagi karena lolos ya. Ada orang Amalek, keturunan Amalek yang lolos namanya Haman di zamannya Esther. Dia ingin menggenosida orang Israel. Nah, makanya di zaman itu ya sebagai pertahanan diri orang Israel disuruh membasmi seluruh orang Amalek, semua tidak bersisa, bahkan ternaknya pun, binatang-binatangnya pun harus dibunuh. Tetapi itu zaman 3000 tahun yang lalu ya, di mana orang belum mengenal kasihilah musuhmu, orang belum mengenal ya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang Amalek nggak tahu tuh. Orang Israel tahu, orang Amalek nggak tahu. Kenapa? Bahkan perempuan anak-anaknya. Sebab mereka akan balas dendam. Di zaman itu ya balas dendam. Kalau nggak habis ya kamu akan dibalas suatu hari. Atau dia akan menyusup ke dalam kamu seperti orang Moab itu kan. Masuk seperti orang Kanaan, menyusup. Lalu menikah sama orang-orang Israel. Lalu terjadilah keruwetan di dalam. Nah itu seperti itu. Dan ingat, agama di zaman itu adalah ideologi. Jadi bisa dipecah belah Israelnya gara-gara perempuan-perempuan Moab yang menyusup ke dalam sana. Dipecah ya, tuh Israelnya langsung pecah, langsung mereka, karena ideologi. Agama itu adalah ideologi, sama seperti Islam adalah ideologi. Sama seperti di situ juga sama di zaman Israel itu. Kalau kamu punya yang berbeda, wah bisa perang tuh. Di zaman itu. Tetapi zaman kemudian berubah, manusianya berubah.
Akhirnya mereka mengerti, ternyata hukum Taurat diberikan supaya kamu bisa mengasihi Suaranya kurang, musuh-musuhmu. suaranya makin kecil, makin kecil. Makin kecil ya, saya tidak tahu nih salahnya. Bagus suaranya, Pak. Ya, ya. Oke lah ya. Saya coba ya, mungkin karena Enggak, terdengar jelas, Pak. Terdengar kalau jelas, Pak. kabelnya dilepas nggak mati ya, kabelnya dipas. Ini saya coba pasang lagi kalau mau kecil itu. Suaranya nggak seperti biasa. Ya. Oh, udah. Oke, mantap, Pak. Ya, sekarang bagaimana? Udah bagus ya? Sudah bagus nih. Udah bagus ya. Jadi begitu ya. Terus yang kedua, apakah Saul mengampuni itu? Oh, itu bukan mengampuni, itu terima sogokan dari Agag. Itu nanti kalau di ayat selanjutnya kan kelihatan itu kan. Ya, ternyata Saul itu disogok sama si Agag dengan kambing domba itu supaya dia jangan melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu jelas saat itu ya. Dan itu adalah sebuah peperangan. Di sebuah peperangan yang luar biasa, yang siapapun pemenangnya, yang kalah akan balas dendam. Ya, orang Amalek itu musuh bubuyutan bener ya, selalu nggak ada angin, nggak ada hujan, orang Amalek ini bisa tiba-tiba nyerang Israel, begitu jahatnya. Lah istri-istrinya sama saja, zaman itu mau laki-laki mau perempuan ikut perang, jangan kayak sekarang. Kalau kayak Hamas itu laki-laki perempuan sama saja. Ya, jadi perempuannya nggak salah-salah, anak-anaknya salah, semua sama. Itu si Haman itu lolos itu zamannya Esther, Haman itu ya. Akhirnya kan merencanakan pembunuhan genosida orang Yahudi dengan kekuasaannya dia kan, walaupun akhirnya kalah ya, dikalahkan sama Esther sama Mordekai, gitu ya. Makasih, Pak. Penjelasannya lumayan jelas lah, lumayan. Di zaman perjanjian baru sudah nggak boleh lagi berperang pun kamu nggak boleh ya. Kamu harus mengasihi musuh-musuhmu. Nah, ini Pak, ada pertanyaan kedua, Pak, tentang perjanjian baru, kalau boleh tanya. Kenapa kesannya Yesus itu berseberangan dengan orang-orang Farisi? Padahal kan orang Farisi ini kan keturunan Lewi. Dan Yesus pun kan berkhotbah juga di bait suci. Berarti dia kan nabi gitu loh. Kenapa dia sepertinya nggak sepaham? Padahal sama-sama orang-orang yang bekerja di bait suci seperti itu. Jadi Makasih, Pak. orang Farisi itu bukan orang Lewi, tapi para rabi-rabi Yahudi. Farisi adalah kelompok politik. Kalau ahli Taurat adalah pengajar-pengajar. Jadi semua orang yang sekolah akan dipanggil rabai, atau dipanggil orang Farisi, atau Saduki, atau para imam. Mereka itu adalah orang-orang yang sekolah, yang sarjana-sarjana Torah. Zaman itu kalau bilang sekolah itu sarjana Torah ya, maka mereka dipanggil rabai. Semua dipanggil rabai, guru. Artinya mereka itu sarjana. Tetapi semuanya itu adalah ahli Taurat. Ahli Torah, ahli hukum. Zaman itu kalau bilang sekolah, ya ahli hukum, mereka sekolah hukum. Tetapi di dalam sekolah hukum itu mereka belajar hukum alam, hukum pertanian, hukum segala macam. Namanya hukum ya, hukum pertanian, hukum alam, hukum moral, ya kan. Nah, mereka belajar hukum Tuhan. Itu namanya ahli Torah. Yesus adalah ahli Torah. Makanya ahli hukum, Yesus pernah disuruh untuk ngurusin sengketa warisan. Karena Yesus adalah ahli Taurat, dia punya wewenang ya sebagai ahli Taurat, sebagai konselor, advokat. Nah, lalu para advokat ini iri sama Yesus. Tidak semuanya, karena ada yang percaya Yesus ya, seperti Simon si Nikodemus, Yusuf Arimatea, itu kan anggota Sanhedrin ya. Simon Yusuf Arimatea dan Nikodemus itu adalah anggota Sanhedrin ya. Nah, mereka percaya kepada Yesus. Jadi tidak semuanya. Mengapa Yesus berseberangan dengan sebagian ahli Taurat dan orang Farisi dan para imam? Karena Yesus dengan segala macam mujizatnya, dia tidak mau diangkat menjadi raja untuk perang lawan Roma. Kan 2 kali kan Yesus diminta jadi raja terus menghilang dia. Didesak ya untuk jadi raja, dan Yesus nggak mau. Tetapi orang-orang Yahudi ini yang dipimpin oleh para imam dan Farisi ini, mereka ingin memberontak, ingin perang. Makanya waktu Yesus disalib itu ada yang namanya Yesus Barabas. Yesus Barabas ini orang zelot. Ya, bebaskan Yesus Barabas untuk kami. Salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Yesus Kristus disalib, Yesus Barabas dilepas. Karena Yesus Barabas ini yang memimpin pemberontakan orang zelot.
Dua orang yang disalib bersama Yesus adalah orang Zelot. Makanya hukumannya adalah salib. Kenapa? Itu hukuman makar, pemberontakan. Musuh-musuh kaisar. Hukumannya salib. Kalau dia pemerkosa pasti cuma dipenggal atau ditusuk ya, dibunuh. Kalau dia hukum agama, ngelanggarnya maka dirajam pakai batu. Tapi karena mereka ini adalah makar, maka hukumannya salib. Termasuk Yesus Barabas yang mau disalib kan, diganti oleh Yesus Kristus. Makanya hukumannya adalah hukuman makar, ya. Dia mengangkat diri sebagai raja melawan kaisar. Tuduhannya Yesus kan itu kan, tuduhan kepada Yesus. Nah, lalu Yesus Barabasnya dilepas. Mereka memimpin pemberontakan, lalu tahun 70 Yerusalemnya dihabisin. Lalu tahun 135 Simon Bar Kokhba dianggap Mesias oleh Rabai Akiva, rabai yang terkenal tuh ya, rabai terkenal mengangkat Simon Bar Kokhba itu sebagai Mesias. Ditahbiskan jadi Mesias. Untuk apa? Untuk perang. Memang tujuannya adalah mau perang, penumpakan darahnya. Yesus Kristus tidak mau. Makanya terjadi mereka bisa jalan. Karena orang Yahudi ini korbanin aja satu deh buat gantiin Yesus Barabas. Supaya Yesus Barabas bisa mimpin perang. Itu sejarahnya begitu. Maunya perang, pertumpahan darah orang Yahudinya. Yesusnya nggak mau. Makanya di dalam Kisah Rasul 1, murid-muridnya nanya lagi, Guru, kapan engkau memulihkan kerajaan Israel bagi kami? Yesus bilang, hari dan saatnya kamu tidak perlu tahu. Nanti, ternyata 2000 tahun kemudian tuh baru tuh ya, dipulihkan tahun 1948. Gitu ya. Rekta tadi ya. Ya, luar biasa Pak. Makasih Pak, penjelasannya Yesus luar biasa. memberkati. Oke.